أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام كما قد كتبه على الذين من قبلنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Apa kabar Bapak-bapak sekalian, sehat? Alhamdulillah. Khair. Ya, alhamdulillah. Malam ini detik-detik menuju Ramadan makin berasa dekatnya gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada semarak berbeda tahun ini ya, dibanding tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin karena ujian berupa COVID di Ramadan tahun lalu membuat suasana Ramadan kita itu tidak seperti biasanya, sehingga saya lihat ada geliat berbeda tahun ini terkait dengan Ramadan, walaupun dengan adanya pembatasan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita sudah mengawali tentang Kitabus Shiyam, bab puasa yang ada di kitab Matnul Ghaya wa Taqrib, matan ya, yang sering disebut ya matan Abi Syuja' dalam Al-Fiqh Al-Syafi'i ya, Fiqh Syafi'i ya, ada kitab andalan ringkasan matan namanya. Dan alhamdulillah malam ini kita masuk di wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardu puasa itu ada empat hal. Pertama, an-niyatu adalah niat. Ya, niat. Jadi masalah niat ini memang menjadi hal yang mutlak di semua amal, bukan hanya amalan sunnah, tapi amalan wajib terutama gitu. Niat. Dan ketika niat disebutkan, yang dimaksud adalah yaitu ikhlas melakukan sebuah ibadah karena Allah, itu yang dimaksud. Niat. Dan untuk amalan-amalan wajib seperti puasa wajib harus diniatkan dari malam sampai sebelum kita sahur fajar itu. Istilahnya tabyitun niyah, yaitu bagaimana niat itu agar diazamkan, direncanakan ya, diniatkan untuk puasa besoknya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kalau kita ngomong puasa Ramadan terutama ya, kira-kira di hati kita sekarang ini, kalau sudah besok malam nih ada sidang isbat, ya kan ya, sidang isbat, lalu kemudian sudah dipastikan misalnya ya malam Selasa itu sudah puasa, ya malam Selasa ya kan ya, kira-kira di hati itu otomatis nggak bagi kita semua ini kepengen puasa? Otomatis Pak, langsung otomatis kepengen puasa, nggak ada istilah tuh diputuskan malam ini jatuh 1 Ramadan lalu nanti besok puasa nggak?
masih mikir nih bro. Masih ragu aja. Ragunya di mana itu? Ya kalau dia bilang ragu karena saya mau safar nih, nah itu masih akal. Tapi kalau mukim sehat, ya kan, tidak sakit, ya nggak mau safar, ditanya besok puasakan ya? Iyalah bro, masa kagak. Itu berarti kesiapan itulah niat sebenarnya itu. Ya, makanya segala sesuatu yang menggerakkan kita melakukan sesuatu itu niat sebenarnya. Niat. Jadi kita bergerak ataupun diam itu semuanya udah niat. Yaitu kesadaran melakukan sesuatu. Kalau karena Allah itu baru ikhlas. Tapi kapan bukan karena Allah, ya baru tidak ikhlas namanya. Walaupun ada niatnya. Maka ya Rasulullah SAW menyatakan innama al-a'malu binniyat. Seluruh amalan itu diterima pahalanya ataupun tidak, pertama yang dilihat adalah niatnya dulu. Ya, niatnya. Iya, itu dia yang utama. Termasuk maksiat. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi, nilai sebuah amal itu tergantung niatnya, termasuk maksiat. Ya. Makanya ya di hadis tentang innamal a'malu binniyat itu sangat terkait dengan masalah hijrah. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau hijrahnya karena demi taat pada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka itu adalah hijrah yang sah dan ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila limra'atin yankihuha, ada gitu ya. Kalau ente kata Rasulullah hijrah ini karena pacar ente hijrah, ente kepengen ikut supaya tetap ketemu, ya kan ya? Maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya sesuai niatnya. Ya, ada keterangan lain lagi tambahannya itu faman kanat hijratuhu lidunyan yusibuha. Kalau dia hijrah karena kepengen dunia, ya kepengen dunia, maka kayak tadi itu fahijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai kadar niatnya. Dan disitulah orang munafik gagal di niat, Pak. Kenapa dia berislam? Orang munafik puasa, sholat itu karena apa? Karena Allah atau karena nyembunyiin jati diri? Nah itu dia, gagal di ikhlas itu. Jadi sholat sesuai Rasulullah, puasa sesuai Rasulullah, zakat sesuai Rasulullah. Dia orang munafik itu masalahnya di mana? Di niatnya. Karena dia lakukan itu semua karena dunia. Ya, karena dunia, maka beragama demi dunia itu sudah dipastikan munafik, Pak. Dipastikan, karena itu hakikat nifak itu. Allah katakan di Quran, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidak ada yang menyebabkan nafkah atau infak yang dilakukan oleh orang munafik illa annahum kafaru billah, karena mereka kafir. Ya, kan sholat kan? Puasa bahkan jihad. Tetapi salah dalam hal niat. Nauzubillah min dzalik. Ya makanya kayak kita ini, misalnya kita ketika riya, ketika sum'ah itu kan ya, beloknya niat di situ, riya kepengen dilihat. Di saat seperti itu artinya kita sedang nifak, tapi nifaknya bukan nifak ideologi akidah kayak yang era Nabi itu, tetapi nifak amali, perbuatan yang bermasalah. Tidak seperti munafik ideologi jatuh semua amalnya, ya amalnya jatuh semua karena mereka hakikatnya kafir. Kalau riya hanya amal yang kita kepengen dilihat atau didengar, itulah yang jatuh, bukan yang lain. Ya. Maka sekali lagi di sini masalah niat. Ya. Qabla al-fajr disebutkan bahwa sebelum waktu fajar, yaitu sebelum azan. Sebelum azan. Bahkan tadi kita udah bilang, kalau orang yang imannya bagus, bahkan makin tinggi iman, jauh sebelum itu di doa-doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu menunjukkan semangat melampaui waktu. Ya, semangat melampaui waktu. Ya, hanya orang-orang Islam yang
kita sebut tadi identitasnya murni Islam KTP tapi belum istiqomah, yang kayak gitu tuh Pak belum tentu niat. Soalnya pertama sholat 5 waktu aja bermasalah, ya kan ya? Ya sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong, ya kan? Puasanya pun sama, itu sarah itu. Ya, jadi itu niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, apa dasarnya niat ini sebagai fardu puasa, wajib puasa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini pun nanti dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Di sini katakan Rasulullah bersabda, "Man lam yubayyitis siyama," siapapun tidak berniat untuk puasa qabla al-fajr, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka dia tidak sah puasanya. Ya, itu wajib. Namanya wajib harus diprogres sebelum waktu awal mulai yaitu fajar. Ya. Namun yang dimaksud di situ bukan lafaz, ya, karena lafaz itu babnya ijtihad. Yang disepakati adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Dinilafazkan atau tidak itu nanti masalah ijtihad. Ya. Nah, jadi versi Malikiyah melafazkannya itu malah makruh. Versi Malikiyah. Ya. Versi Syafi'iyah dianjurkan, tapi untuk membantu hati fokus, hanya membantu. Nah, wallahu alam, saya lihat kesalahpahaman beberapa masyarakat kita di Syafi'iyah, kayak termasuk di Indonesia sampai berulang-ulang. Ulang lagi kan? Itu karena dia menyatakan niat itu di lafaz. Bukan di niat, jadi dia bergerak dari rumah itu aja dengar azan, berangkat, ngambil wudhu, pakai bagian baju bagus, bahkan pakai parfum. Itu ditanya mau kemana? Mau pergi sholat bro. Nah, itu di hati yang menggerakkan kita melakukan semua itu, itulah niat itu. Ya, adapun dilafazkan itu ijtihad ulama. Itulah makanya coba aja cari hadis atau riwayat tentang melafazkan niat, susah dapatnya Pak. Karena memang niat itu adalah kesengajaan dalam hati mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya nanti di situ terbagi, misalnya ya karena versi Syafi'i seperti ini, maka nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi taala, yang kita hafal itu kan bahkan dijadikan nyanyian. Nah, itu pengaruh mazhab kita di Syafi'i. Ya, tetapi mazhab kayak Malikiyah tadi seperti itu tidak dengar ada lafaznya Pak. Ya, karena seperti tadi, orang yang imannya bagus, istiqomah, otomatis merindukan Ramadan dan puasa wajib jauh-jauh sebelumnya. Bahkan ya kita baca kan, ya ulama di Lafaiful Ma'arifnya, karyanya Ibnu Rajab Al-Hambali itu disebutkan bulan Rajab bulan menanam, ya kan ya. Itu progres menanam itu kan belum Ramadan itu. Lalu bulan Sya'ban bulan menyiram, lalu kemudian bulan Ramadan bulan panen. Nah, itu progresnya kalau orang-orang yang sudah masuk bab iman ke ihsan. Yang bermasalah itu yang masih di bawahnya istiqomah, yang masih Islam pemula, itu enggak progres Pak. Enggak progres gitu. Ya. Nah, kalau di Sulawesi Selatan, ya saya cek, ya di sana kan juga sama ya, Syafi'i juga ya. Nah, bahkan dalam tanda kutip NU gitu. Dan NU sini di sana nggak dipandu Pak, rata-rata di semua kabupaten nggak ada tuh dipandu kayak kita di sini ya. Habis aja nawaitu shauma ghadin, habis tarawih ya gitu, enggak. Tapi caranya orang tua sebelum kita sahur baru mulai makan nih, bareng kan ngumpul. Ditegur tuh sama bapak atau ibu, udah niat nggak? Udah niat nggak? Udah niat nggak? Disatu-satuin kayak gitu Pak. Bahkan disebutin per hari. Saya niat puasa Ramadan hari ketiga, dibegituin Pak. Ya jadi beda tradisi walaupun sama prinsipnya. Nih ya, sama prinsipnya. Nanti ya di tempat-tempat yang tidak menyatakan talafuz, melafazkan niat itu bagian dari membantu, tidak ada komando itu. Paling tinggi ngingetin bahwa jangan lupa besok berazam untuk puasa, ngingetin doang. Adapun di hati ini ya karena kan bilang tadi otomatis gitu.
otomatis sesuai dengan kesiapan iman gitu. Kesiapan iman. Ya. Nah, kita lihat lagi misalnya adapun puasa sunnah, nah itu tidak terkait dengan niat itu, tidak diatur seketat ini. Ya, nanti di Bulughul Maram ya tidak disebutkan di sini. Rasulullah kalau balik muter di kota Madinah lalu kemudian sampai ke rumah nanya istrinya, "Ainda kita'am, ada makan enggak?" Katanya enggak, belum ada ya Rasulullah. Maka kata beliau, "Inni shaim." Kalau gitu saya puasa aja karena dari tadi pagi belum makan apa-apa dan belum minum apa-apa. Walaupun itu kisaran jam 8 gitu ya. Jam 8 gitu. Kenapa? Namanya puasa sunnah, nyetirnya di kita. Kepengen apa kagak itu kan ya? Karena itu amal tambahan. Berbeda kayak yang wajib kayak puasa ini, ya istilahnya ente harus, ya kan? Mau ikhlas mau kagak ente harus punya. Karena namanya kewajiban itu, ya kan? Ente mau ikhlas apa kagak itu urusan ente sama Allah, tapi mengerjain mutlak, Pak. Nggak ada istilah kenapa ente nggak puasa? Lagi belum ikhlas. Pokoknya ente sholat 5 waktu, Pak. Jangan nunggu ikhlasnya. Ente sholat. Ente pas sholat itu kagak ikhlas itu urusan ente sama Allah. Tapi bahwa ente harus sholat, harus. Jadi yang namanya wajib tuh. Ya, bukan nunggu ikhlasnya baru sholat. Ya, Bapak sekalian Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Daruqutni, hadis yang menyatakan man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri, siapapun yang tidak berazam untuk puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka dia tidak sah puasanya. Yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima', menahan diri dari makan dan minum termasuk al-jima', yaitu bercumbu ya dengan pasangan sah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai benang hitam dan benang putih yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq itu berbeda jelas. Ya. Dan kita udah cerita pertemuan kemarin, sejarahnya ini panjang kan? Panjang sejarahnya kita ceritakan pekan kemarin bahwa selain kaum muslimin tidak mengenal istilah sahur, hanya kaum muslimin yang dapat diskon dari Allah Subhanahu wa taala sahur, termasuk boleh untuk bersama pasangan sah di malam Ramadan sampai subuh itu. Hanya Islam. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian malam Ramadan puasa ar-rafathu ila nisaikum, untuk berjima dengan pasangan atau istri kalian. Ya, hanya Islam yang dapat diskon seperti itu. Nih ya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya imsak sesungguhnya untuk fajar itu adalah nanti ada hadis menyatakan kulu washrabu, makan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Jadi imsak sebenarnya itu adalah waktu azan itu. Adapun imsak kita dari sejak kecil di TV itu, ya kan ya, di TV kan selalu kita lihat tuh. Imsak. Begitu kencengnya imsak ini, kita semua hampir banyak jadi korban, Pak. Termasuk kami waktu kecil tuh pas bangun udah di radio atau di TV mengatakan imsak, kagak ada yang makan, kagak ada lagi yang minum, Pak. Jadi kita cuman merana aja besok itu. Merana aja, Pak. Begitu korban pemahaman, Pak. Ya kan? Ternyata pas belajar kitab-kitab fikih, imsaknya itu pas azan. Ya, saya lihat di TV pun baru ada keterangan, termasuk Departemen Agama baru 4 tahun belakang itu dibawa ke tengah. Imsak ini hanya kehati-hatian. Baru Pak ada keterangan. Dari sejak saya kecil SD enggak, keterangan itu belum ada. Yang kasihan kayak tadi itu, ada orang kagak makan minum lagi gara-gara imsak itu. Padahal itu 10 menit lagi loh sebelum azan. Itu makan 2 piring masih habis loh, Pak. Ya. Iya, iya. 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 Ustaz,
beda-beda ininya, beda-beda azannya. Iya betul, nyari yang mana duluan ya. Iya, ya alhamdulillah. Jadi versi sekarang itu dengan versi hisab yang banyak kita lakukan dengan waktu-waktu sholat per wilayah itu kan sampai berlaku sepanjang masa kayak gitu ya. Alhamdulillah itu sangat memudahkan. Iya, dibanding di era Nabi dulu mengandalkan perkiraan atau tanda-tanda alam. Jadi lihat dulu. Jadi kayak muazin era itu kan ada Bilal, ya, ada yang lain Umi Maktum. Jadi yang azan subuh khusus tuh Umi Maktum. Jadi kalau orang dengar suaranya Umi Maktum, ini udah berhenti. Ya, karena spesialis di azan subuh Umi Maktum yang buta itu. Hatta yu'adzinu Umi Maktum gitu. Nah, lalu gimana? Mana yang kita ikutin? Ya, makanya kenapa imsakiyah itu penting? Supaya standar itu kita pakai, Pak. Termasuk jam-jam kita ini distandarisasi. Jangan sampai ya kayak standar-standar azan itu kan kadang ya. Wallahu alam, kalau Anda ngelihat makin luas cakupannya, makin tinggi tanggung jawabnya. Kalau kayak TV itu azan subuhnya TV lebih ini. Lebih apa istilahnya itu? Ya, akurat karena kalau dia salah ditegur banyak orang, Pak. Nggak kayak kita satu komplek doang negur. Cuman gini, di era Nabi itu azan 2 kali, azan sekitar jam-jam 3 subuh itu untuk qiyamul lail, itu budaya di era itu. Yang sekarang ini saya dengar kalau di Depok ini bangun itu ada juga sebagian. Ada yang azan. Baru jam 3:30 tuh, jam 3 dengar. Jakarta pun gitu, kalau saya bermalam di kantor ada itu. Ya, pernah jadi bumerang itu di salah satu wilayah di ini, bertengkar 2 masjid gara-gara begitu, Pak. Ramadan baru mulai mengikuti sunnah azan jam 3 itu. Iya. Masjid kampung sebelah yang nggak ada informasi, ngirain sudah masuk azan. Nggak ada yang makan malam itu. Bertengkar 2 masjid. Waduh. Telepon Ustaz. Saya waktu itu masih awal-awal di kampus di Lipia ya. Datang ke sini. Ini ada masalah ini Ustaz. Antum jelasin dong. Masalahnya yang pihak sebelah yang sono yang bener. Salahnya dia kagak sosialisasi ke masjid sebelah, itu doang salahnya. Pas datang, waduh, maaf Pak, memang ada sunnahnya itu di era Nabi untuk membangunkan orang qiyamul lail. Loh, gimana Ustaz kalau gitu? Jangan ceramain di podium khutbah, ntar kita bertengkar antar 2 masjid nih. Ya udah, kalau gitu belokin arah khutbah. Jangan bahas itu gitu, karena maunya masjid kita ini antum salahkan pihak sebelah itu. Yang salah bukan sunnah azannya, nggak ngasih tahu pihak sebelah masjid itu bahwa kami di masjid sebelah ini mengadakan sunnah baru, ya, yaitu ada azan untuk membangunkan. Ya, kalau Ramadan gini minimal ibu-ibu duluan bangun untuk masak gitu ya. Ya, dan salah keduanya kenapa mulainya di Ramadan? Yang di situ azan sensitif. Maunya jauh sebelum Ramadan, orang nggak terkait puasa. Ya, nah kalau kayak kita sekarang mau ngelakuin itu, ya kita nggak ada petugas khusus ya, tinggalnya marbot misalnya jam 3 bangun, nggak ada, itu ribetnya. Tapi masjid-masjid besar seperti di luar yang ada marbotnya bisa kita titip. Salah satu yang menjadi tugasnya adalah azan ya pertama jam sekian untuk membangunkan qiyamul lail. Ya, jadi di era Nabi kagak keluar tuh mukul gentong kayak begitu, sahur kagak begitu, pakai azan, Pak. Pakai azan. Ya, kalau tradisi kita kan enggak, pakai itu anak-anak muda itu muter kan. Kalau kita nggak bangun itu susah karena bunyinya sampai di telinga banget. Apalagi di rumah yang dempet-dempetan kayak di Jakarta kan, kontrakan, susah nggak bangun, Pak. Anak-anak udah nggak tidur malam gara-gara itu kan, mau mukul galon, cak bunyi semua tuh kalau udah jam 3. Ya. Jadi seperti itu kalau ya di era Nabi yang kita sering lakukan kayak selawatan sebelum sholat itu, ya itu ijtihad, Pak. Selawatan sebelum sholat subuh itu yang atau nyetel tilawah itu semua adalah ijtihad ulama kita Syiah. Iya. Kalau saya ya silahkan lakukan, tapi jangan terlalu lama, setengah jam sebelumnya. Soalnya itu adalah waktu orang lagi qiyamul lail, Pak.
dikencengin tetangga masjid capek qiyamul lailnya, lupa baca mana tadi, kencengan masjid ngeganggu orang qiyamul lail, Pak. Tapi tidak menyalahi syariat. Tidak. Ya, tidak menyalahi syariat karena itu adalah bagian dari membangunkan. Ya, ada yang menyatakannya bidah, Pak. Di Subulus Salam itu yang bidahkan. Ya, tapi ya tadi orang Indonesia kalau tidak ada begitu malah ngerasa nggak nyaman. Sudah jadi bagian hidup. Ya, bahkan orang Barat itu banyak di sini awalnya susah hidup gara-gara azan itu. Karena di budaya mereka nggak ada suara-suara bising, apalagi baru jam 4, Pak. Ya kan? Ya, tapi ada juga yang dapat hidayah gara-gara gitu. Awalnya benci banget, apaan nih? Ya, jadi kalau saran saya silahkan, tapi jangan kelamaan setengah jam. Ya, jadi sebelum azan tuh, karena itu adalah waktu-waktu orang kalau nggak witir dia mulai. Ya. Dan kalaupun suaranya jangan kenceng-kenceng amat. Ya, jadi nanti kayak 5 menit sebelum azan baru kenceng beneran. Kalau di sini ganggunya untuk sinetron. Iya. Iya. Nah, di situ ada tilawah, di situ ada kayak sholawat kayak Ustadz kita tuh ya. Kalau ya, saya ingat Sulawesi Selatan, kalau sono karena di Sulawesi Selatan itu seragam dari ujung sono sampai ke sono, pas mau sholat selawat itu yang ini. Waduh semuanya, Pak. Ya semuanya. Makanya kalau dengar di sini, saya berasa di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, memasukkan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'. Ya, jadi termasuk al-jima'. Tentang masalah ini disebutkan al-khaytul abyad, benang putih daun nahar, yaitu fajar shadiq terang, al-khaytul aswad, benang hitam adalah zulmatul lail, itu masih gelap, yaitu wal fajar daun yatla'u mu'taridan fil ufuq. Jadi orang dulu, Pak, ya misalnya kayak di Madinah itu kan pepohonannya nggak sebanyak kita di sini ya, apalagi di Mekah. Kalau naik sedikit di tempat tinggi itu bukit-bukit ngecek, jadi di pegunungan ujung ufuk itu ada yang kayak cahaya terang gitu, ya, mu'taridan, yaitu begini. Nah itulah yang dilihat oleh mereka, Pak, tukang muazzin itu. Jadi lihat tanda alam aja, namanya fajar kadhib, fajar shadiq itu istilahnya. Nah kalau kita kan udah kagak ngeliat lagi tanda-tanda alam, ngecek langsung ke jam, ya, karena itu semua sekarang bukan lagi versi ru'yah, tapi sudah ru'yah ilmiah yang kita sebut apa itu? Hisab. Ya. Bahkan termasuk akurasi hisab itu diantaranya adalah rata-rata kita bikin progres untuk mengadakan sholat gerhana ya, selalu sepekan sebelumnya sudah ada bacaan dikeluarkan ya. Giliran Nabi kagak, giliran ngelihat langsung as-sholatu jami'ah. Jadi kan ngelihat gerhana, langsung tuh diumumkan oleh muazzin fa as-sholatu jami'ah. Nah, sholatu jami'ah itu maksudnya sholat ngumpul, kita mau sholat. Nah gitu, nggak ada tuh bacaan misalnya, bro, seminggu lagi mau ada gerhana nih. Kagak ada begitu, Pak, di era Nabi. Karena belum ada prediksi ilmiah yang kita seperti sekarang hisab itu belum. Nih, semuanya tanda-tanda alam. Iya. Lalu kemudian wal jima' sudah, wa ta'ammadul qaid. Ya, an-niyah satu sudah, wal imsak wal niyah yang ketiga, wal jima' dua. Kok ada yang kurang tepat ini? Ya, jadi fardhu shaum itu ada 4, an-niyah sudah, al-imsak wa anil akli wasyurb wal jima', menahan diri dari makan dan minum, termasuk kemudian berhubungan suami istri antara kedua pasangan. Ya, lalu kemudian wa ta'ammadul qaid. Nah, ini ada kesalahan ini, sengaja untuk muntah. Nah, ini enggak masuk di ada kesalahan cetak. Ya. Wa ta'ammadul qaid. Ini masuk di hal yang membatalkan, kok masuk di fardu. Iya. Kita lanjut, wallazi yuftiru bihi shaim asyaratu asya. Ada 10 hal yang membuat seseorang batal puasanya. Ya. Pertama,
ma wasala amdan ilal jawfi warra'si, semua yang sampai ke al-jawf, ya, ke perut, ya, semua yang sampai ke perut, ilal jawfi warra'si, maupun dari lewat mulut, ya. Jadi masalah kayak makan minum, ya, lewat dari ini sampai ke perut, ya, termasuk yang kita harus hati-hati itu adalah istinsyak, istinsar, yang masukin air di sini, menghirup tuh. Ya, Rasulullah kalau masuk Ramadan, nah, bagi yang berpuasa kata Rasulullah jangan kekencengan ngirupnya, ya, pelan-pelan. Ya, di Ramadan jangan kekencengan seperti hari di nggak puasa, karena itu bisa ada yang lewat masuk ke perut, bisa membatalkan. Ya, kan ada sunnah istinsyak, istinsar itu kan, masukin air, hirup, baru niup gitu ya. Nah, di Ramadan itu diminta pelan-pelan, karena bisa kencengan masuk ke dalam perut, bisa membatalkan. Jadi untuk sunnah itu. Nah, wal huknatu fi ahadis sabilain, termasuk di sini sebutkan adalah, ya, al hukna, ya, suntikan, ya, suntikan, wal qayu amdan, yaitu sengaja untuk muntah, ya, jadi gini, lalu keluar, itu membatalkan, Pak, membatalkan. Tetapi kalau muntah alami, ya, tidak ada masalah, karena yang alami itu berarti tidak ada intervensi dari kita itu. Ya, yang bermasalah adalah yang kena intervensi, ya. Kalau berjima tapi nggak keluar kan? Oh, nyentuh-nyentuh, ya. Iya. Iya. Jadi habis udah azan nih, ya, tadi kan udah makan tapi masih nyentuh-nyentuh gitu, ya. Iya. Kalau hal-hal yang kayak begitu itu karena ayat-ayat terkait dengan masalah hubungan suami istri termasuk zina itu, jadi bab syahwat itu dicegah terutama di bulan Ramadan. Karena gratifikasinya itu juga, ya, tekanan itu kekencengan. Maka ayat-ayat yang membahas tentang zina itu selalu menyatakan la taqrabuha, jangan deketin, karena kalau dekat susah membaliknya. Tetapi kalau tidak terkait zina, kayak misalnya nyembah berhala, hanya menyatakan la ta'taduha, jangan lewatin. Kalau ente kesono Islam nggak ngelewat, aman gitu. Iya. Ada hadis yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da nisa'ihi, kadang sebelum sholat beliau cium dulu istrinya. Ini yang menjadi dalil bahwa kalau mahram nyentuh itu nggak masalah, karena Rasul nyentuh, pengakuan Aisyah, ya, kadang mencium istrinya sebelum pergi ke masjid. Padahal kan Rasulullah selalu jaga wudhu itu. Nah, ya, walaupun nanti ditakwil oleh oleh yang tidak berpendapat bahwa walaupun mahram tetap aja batal. Sentuh. Ya kan bukan mahram katanya, mahram kan, ya, gitu, ada perbedaan di situ, ya, ada perdebatan, ya. Aslinya kalaupun nggak ini diminta untuk tidak karena bermasalah. Rasulullah, Aisyah menyatakan fahuwa amlakukum liirbihi, Rasulullah mencium itu, ya, ketika beliau sedang puasa, karena dia adalah orang yang paling pintar menjaga menekan nafsunya. Maksudnya jangan kayak kalian, ente mah nanti nyoba-nyoba kebablasan. Iya, itu dia itu. Iya. Jadi kalau nyiumnya kasih sayang atau peluknya sekedar kasih sayang, aman lah. Yang, iya. Cuman jangan sampai kasih sayangnya berlebihan. Batal sholat subuh dulu jamaah gara-gara, aduh, salah nyentuh. Itu yang. Nah, makanya inilah wallahu alam. Menurut ana sebelum Ramadan itu pernikahan itu ditahan dulu lah. Soalnya mesinnya masih kenceng banget kan. Ntar salah sentuh, bablas. Belum lagi anak muda kita banyak yang belum ngerti itu, Pak. Ya kan? Ya, jadi udah menikah bulan Sya'ban, pas Ramadan masuk, waduh, bahaya itu. Ya itu. Maunya ya habis Ramadan lah, Syawalan itu mudik nikah, ya kan, aman gitu. Walaupun ya nggak ada keterangan haram, tapi antara ada yang menyatakan bahwa
jalur menuju kepada yang haram itu biasanya juga preventif. Nah, itu dicegah duluan, termasuk kayak tadi itu. Iya, jadi kalau perlu dibetesin hal-hal kayak begitu karena bisa mengarah ke yang lain. Nah, di era Nabi itu kan yang kenanya kan kita bahas kemarin malam, karena malam juga nggak boleh kan masuk kategori itu. Walaupun ada juga yang kena di siang hari Ramadan. Yang siang Ramadan itu yang paling terkenal hadisnya itu. Ya Rasulullah, kenapa? Waduh, siang-siang bablas ya Rasulullah. Waduh, ente bisa puasa nggak 2 bulan berturut-turut? Boro-boro ya Rasulullah, ini aja belum kelar masih proses 30 hari itu udah bablas duluan. Ya udah, ente punya harta nggak? Bisa kasih makan 60 orang miskin. Miskin ya Rasulullah. Dah, bebaskan budak. Apalagi budaknya mahal banget di era itu gitu. Ya, Rasulullah sebagai kepala negara memberi solusi sama rakyatnya ke Baitul Mal, Pak. Ngambil 1 karung korma. Nah, nih. Bagiin di tetangga ente yang paling miskin. Maksudnya yang paling miskin di antara kami ya Rasulullah. Iya. Ya, kata dia, saya paling miskin di situ ya Rasulullah. Aduh. Iya. Kata Rasulullah, ente makan nih, makan. Nah, itu dapat bonus banget. Udah salah, puasa bermasalah, kagak bisa bayar 2 bulan berturut-turut puasa. Mau ngira ya, giliran dikasih dari Baitul Mal untuk kafaroh, bagiin. Kemana ya Rasulullah? Orang miskin terdekat kalian. Wah, gue paling miskin di blok itu. Dah, ambil aja deh. Dapat 2 aja. Di situ ada pelajaran seorang kepala negara ataupun pejabat membantu masyarakatnya untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak gitu. Jadi Baitul Mal masuknya nanti itu. Mau ada warga nih nggak bisa bayar zakat misalnya, bantu dari Baitul Mal. Ada yang nggak bisa bayar kafarah, termasuk kemudian fidyah itu, datang lapor, bantu dari Baitul Mal. Ya, termasuk yang era berat itu adalah masalah pembunuhan tuh, membunuh lalu mereka sekeluarga nggak bisa bayar kalau diampuni dari pihak yang masalah kisas itu. Negara bisa terlibat itu, dah ambil dari Baitul Mal, bayarin. Nih ya, jadi Islam kayak gitu sampai level itu di ini. Ya, lanjut. Wal qai'u amdan wal wat'u amdan fil farj. Ya, sama berjima sengaja di al-farj. Ya, di kemaluan. Wal inzalu an mubasyarah. Juga mengeluarkan mani gara-gara berjumbu. Ya, ini tadi yang antum tanyakan tuh. Jadi kalau udah keluar jelas batal, Pak. Yang antum tanyakan kan enggak keluar. Ya, kita katakan boleh tapi makruh karena berat. Rata-rata yang terkait dengan zina itu, waduh, makan masih mending ya. Tapi kalau udah kayak syahwat itu susah lepasnya itu kalau udah nempel. Awalnya cuman bercanda, serius. Ya karena iya. Ya tadi alasannya Aisyah itu amlakukum liirbihi. Rasulullah itu paling kuat menahan syahwat. Nih ya. Nah, kita lihat di sini ada keterangan inzalul mani bisa lamsin atau takbirin wa nahwi dzalik. Jadi walaupun kagak jima tetapi mani keluar gara-gara syahwat, ya yang kita sebut sebagai apa itu biasanya itu ya madhi ya. Madhi itu juga bisa membatalkan wudu. Nah, membatalkan puasa itu. Ya, melihat objek tertentu atau dengar sesuatu cerita lalu tiba-tiba keluar, nah itu bisa bermasalah kalau di puasa itu. Iya, bisa bermasalah. Nah, jadi inzalul mani, keluarnya mani bisa babi lamsin karena adanya sentuhan atau takbilin ataupun ciuman wa nahwi dzalik ataupun yang lainnya, ya itu termasuk membatalkan puasa. Iya. Ya. Nah, kalau mimpi nggak ada masalah karena itu bukan rekayasa, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi aman tuh. Sama dengan masalah makan lupa itu.
Ya, waduh, inna ma'at amanu rabbuhu wasaqas. Ya. Jadi Rasulullah menyatakan man akala nasian, ya, siapa yang makan sedang dia puasa, dia lupa, lalu pas ingat, waduh, nah kelar, itu ada. Yang ribet itu, iya. Pas ingatnya belum minum. Ya, jangan lupa. Jangan lihat minumannya. Lihat yang sudah masuk duluan. Alhamdulillah. Walaupun nyesel belum minum. Keselak. Ya. 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 Oh. Kalau sedang masak ibu-ibu nyiapin untuk berbuka, boleh. Soalnya sekedar ngerasain asam udah benar-benar belum. Nah, itu masih ditoleransi kalau ya masih masak. Iya. Jadi kalau kita mau beli nih, ya kan? Enak mau beli ya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja itu. Ya, tapi jangan bablas aja. Sebatas yang dibutuhkan sebagai identifikasi. Ya, ya. Jadi bukan untuk menikmati. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Wal haid, ya ketika haid keluar ya jelas ibu-ibu itu kalau nggak anak gadis kita kalau udah waktunya ini walaupun udah mau maghrib nih dikit lagi 2 menit tapi haid duluan itu nggak terhitung Pak. Nah cuman kalau haid begitu dianjurkan tetap nahan menghormati Ramadan. Ini misalnya nih ibu-ibu lagi dapat atau anak gadis kita Ramadan nih dapat Ustaz. Walaupun boleh makan, boleh karena dia enggak puasa, tapi dianjurkan tetap nahan, tidak makan dan minum sebagai bentuk menghormati bulan Ramadan. Nah ya, itu Pak ya. Apakah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghormati Ramadan dengan tetap dalam artian tidak banyak makan dan minum? Insya Allah ada, karena dia menghormati syiar. Inilah yang menunjukkan bahwa warung-warung ya yang jualan ya tetap dibolehkan jualan karena tidak semua orang muslim, ya kan? Yang kedua ada orang-orang yang safar juga, cuman tadi jangan terbuka. Usahakan kasih ke pembatas sebagai bentuk penghargaan ke orang-orang secara umum gitu puasa. Nah, ya, makanya ada hadis yang menyatakan kullu ummati mu'afa, semua umatku potensial dapat ampunan oleh Allah illal mujahirin, kecuali yang terang-terangan. Ya, jadi malu-malu ketika Ramadan kita makan di tempat umum walaupun ketutup itu bagian dari rasa menghormati Ramadan. Yang enggak itu keluar, waduh, makan merokok di jalan muslim misalnya, itu yang kayak gitu Allah nggak ampuni itu. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya rasa malu dan menghormati lagi syiar umum yang berlaku. Nah, ini tidak seperti pendapat yang keblinger itu 3 tahun lalu. Ente orang yang lagi makan di pinggir jalan, yang puasa hormati yang makan. Itu argumen iblis kayak begitu. Jadi kita yang puasa Pak di bulan Ramadan harus kita hormati orang yang lagi makan Pak, karena dia non muslim. Enggak begitu, bertentangan amat sama hadis. Itu argumen bukan lagi liberal, argumen sekuler dan kafir, nauzubillah. Ya, wan nifas, begitupun wanita yang nifas, wal junun, ya gila. Jadi orang itu gila pas misalnya Ramadan, maka itu tidak terhitung langsung batal puasanya. Ya, langsung batal puasanya itu orang gila. Wariddah murtad, ya lagi puasa tiba-tiba dia murtad, batal puasa. Ya kan yang wajib puasa hanya orang muslim, walaupun ada perdebatan di kalangan ahli usul fikih apakah orang non muslim itu wajib juga kena kewajiban praktis kayak sholat, puasa, syahadat, zakat seterusnya, gitu ya. Pendapat mayoritas menyatakan mereka kena wajib, tetapi disyaratkan mereka berislam dulu, bersyahadat dulu. Kalau mereka belum syahadat, maka kewajiban praktis itu nggak ada gunanya ketika mereka lakukan. Misalnya nih ada non muslim ya, belum bersyahadat tapi mau merasakan dulu sensasi menjadi muslim.
dengan datang ikut sholat berjamaah, tapi belum bersyahadat, ya kan? Nah, dia hanya datang seperti niatnya, karena niatnya dia hanya mau merasakan suasana, dia belum muslim, nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pula bumerang bagi pluralisme agama, ya kan? Pluralisme agama menyatakan semua agama, ya Nasrani, Yahudi pun akan masuk surga sekarang setelah ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gimana Pak? Seandainya seperti yang dibilang itu berarti ya sudah, Rasulullah nggak perlu datang, Yahudi dan Nasrani sudah ada sebelumnya. Ya, dia bermasalah karena kita aja dalam Islam, ya Islam ini udah bahkan kayak munafik udah. Ya, dia hanya bermasalah di ikhlasnya aja dia nggak diterima, ya kan? Apalagi sudah di luar Islam gitu. Dia tidak memenuhi unsur ikhlas. Yang kedua, tidak mengikuti Rasulullah, itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, nggak memenuhi kuota itu. Iya, tidak memenuhi kuota itu. Jadi, apakah misalnya non Muslim kayak Yahudi Nasrani berdosa gara-gara nggak sholat, gara-gara nggak puasa? Iya. Yang menyatakan mereka kena tapi harus bersyahadat dulu, versi mereka berdosa. Ya, gara-gara nggak sholat. Ya. Dan itu yang benar, ya itu yang benar. Wallahu a'lam. Ya karena ya menjadi Islam itu kan bukan alternatif loh Pak, kewajiban. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka ibadah, ya kan? Nah, ibadah dalam Islam adanya diterima kapan? Kalau orang Muslim, Pak. Cuman nggak ada paksaan dalam Islam lah, iqra fidin, nawarin doang, karena menghormati pilihan. Nah, ya, menghormati pilihan gitu. Ya. Tetapi apakah memilih selain Islam itu legal? Nah, ya, legal, ya, secara sosial legal, tetapi itu penyimpangan, Pak. Itulah bukti toleransi Islam. Ya, toleransi Islam gitu. Nah, jadi Bapak sekalian untuk Allah Subhanahu Wa Taala wariddah, jadi murtad. Kapan seseorang murtad? Dari sejak itu batal puasanya. Ya, batal. Nah, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Ini udah azan ya? Lanjut aja. Oke. Nah, ingetin aja nanti kalau udah kita mau. Wa yustahabbu fi shaum, dianjurkan ketika puasa salah satu asya', ada 3 hal. Ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Jadi dalam Islam itu yang sah adalah mengikuti aturan, bukan menambah durasi. Ya, jadi nggak ada istilah gini Pak, saya nggak usah sahur lah, kayaknya pahala orang yang nggak sahur lebih banyak dibanding yang sahur kan? Enggak begitu Pak. Malah sebaliknya dalam Islam, pahala orang sahur lebih tinggi dari yang nggak sahur. Iya, makanya dalam hal ini dianjurkan informasi terkait dengan iftarnya Rasulullah itu apa sahurnya. Jadi habis Rasulullah sahur nih ada sekitar berapa itu 60 ayat ketika dibaca azan. Jadi sahurnya itu ditunda ke belakang sebelum azan. Tapi giliran azan dianjurkan segera berbuka. Kapan ditunda? Makruh. Iya. Karena yang dihitung bukan udah biar nambah pahalanya, tambahin durasinya, kagak, itu nambahin makruhnya doang. Karena Islam bukan penyiksaan, tapi ketaatan sesuai dengan batas. Ya, ketaatan sesuai dengan batas. Jadi menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya, ya, itu adalah yang dianjurkan. Ya, jadi kita berkumpul bahkan duduk-duduk sampai berdoa kan ya, itu memang anjuran. Ya makanya sebaiknya ketika kita kayak pergi kerja itu dan macet ya, kadang terutama mobil, yang bawa mobil kan emang harus disiapkan di mobil atau di kereta ya, pas azan atau air langsung minum kalau udah pas azan gitu ya. Jangan ditunda pas turun nanti atau gini karena itu bukan menambah pahala tapi malah makruh kayak gitu. Iya. Jadi ya silakan. Kesiangan. Oke. Kesiangan. Begitu ada babang. Iya. Ada subuh. Iya. Jadi masih boleh. Udah enggak.
Iya, tapi kan dari malam sudah semangat mau bangun kan ya, jadi itu udah niat. Jadi walaupun nggak sahur, tetap aja sah karena memang sudah ada niat. Cuman udah nggak boleh lagi kalau iya. Iya, jadi mulai Allahu Akbar, ah itu udah mulai begitu, itu udah nggak bisa, masih sempat minum kan? Iya, ada sih yang berani mencoba menyatakan bahwa yang dimaksud bukan awalnya tapi selesai azannya. Nah, itu versi saya bahaya karena kayak tadi selalu memang di fikih kita ada perbatasan, Pak. Misalnya wudhu sampai di sini, ya kan? Ada. Nah, versi hadis lebihkan, ya namanya apa itu isbagul wudhu. Kalau batasannya hanya sampai di sini, lewatkan sampai di sini. Dibanding pas-pas malah bermasalah terkurang. Ya, sehingga ya untuk unsur kehati-hatian. Tidak juga seperti tadi kekencengan masalah imsak kita itu 10 menit akhirnya udah nggak bisa makan, ya udah. Kalau udah azan sudah nggak ada toleransi di situ ya. Iya. Iya. Ya kecuali kalau di jam kita itu sesuai imsaknya memang belum ini ya, beda. Ini masih mungkin ada waktu minum dan ya. Wallahu a'lam. Allah. Ya. Kalau berwudu pada saat bulan puasa, Iya. kita tidak melakukan bertemu sama. Oh, Boleh apa? boleh nggak kita tidak memakai istinsar itu ya? Maksudnya? Iya, terlalu kencang. Iya. Iya. Alhamdulillah istinsar itu memang dia masuk kategori sunnah, ya seperti halnya nyuci tangan, ya kayak nyuci tangan kan ya. Ya, itu bagian dari sunnah. Kalau kita tunggalkan nggak masalah, apalagi kalau khawatir dengan kayak gitu itu. Walaupun gitu, dia Rasulullah di era Nabi, sahabat tetap melakukannya, hanya dilarang ngenceng aja. Iya, kurangin aja, tarekannya aja, jangan kenceng. Nih ya, ada malah cuman gini doang kan, baru. Iya, wallahu. Jadi nggak ada masalah kalau ya cuman mengurangi ya amalan sunnah aja. Yang tetap dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau nggak di ini nggak masalah karena memang dia sunnah. Ya yang bahaya kan yang ditinggalin yang ini. Ya, ya. Allahu alam yang rukun. Ya silakan. Apa namanya? Istihad ulama ya. Iya, iya. Kalau kita sudah terbiasa dengan apa namanya? Niat. Iya. Iya. Kemudian kebiasaan kita membacanya puasa Iya. Berarti tujuan kita untuk membantu fokus. Iya. Kemudian mengingatkan kita supaya tidak lupa niat puasa. Iya. 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 Insya Allah nggak masalah. Cuman nanti pemahaman di masyarakat itu yang harus dibenerin. Ya. Yang seolah merasa niat itu lafaz. Nah, itu Pak. Jadi seolah menganggap kalau nggak ngelafazin batal. Enggak. Ya ente dari rumah tadi itu kan sampai intinya di mau itu. Ya yang makanya tadi kita bilang niat itu adalah sesuatu yang membuat kita gerak atau berhenti. Ya karena apa kita misalnya berhenti makan, ya kan ya? Kan puasa itu berhenti makan, minum dan berjima kan ya. Ya kalau itu kita lakukan karena Allah, mau puasa melaksanakan kewajiban itu udah niat udah kelar. Ya tidak berarti bahwa ente nggak ngomong bro niatnya berarti ente nggak sah tuh, enggak. Ya makanya ini jadi pemahaman kayak gini ini perlu diluruskan supaya jangan sampai ada kayak kasus kayak tadi itu orang kena was-was. Karena kita lihat Pak beberapa kasus kayak gitu itu tersiksa gara-gara melafazkan niat padahal bukan itu. Ya. Yang ribet itu sebenarnya aslinya kalau kita datang ke masjid rata-rata yang sudah levelnya mukmin istiqomah itu aslinya otomatis niatnya. Iya. Yang ribet itu misalnya saya datang, saya masih muda ada calon mertua di situ. Oh di situ bisa belok Pak. Wah mantep ini. Calon mertua yakin gue itu di situ beloknya Pak. Jadi aslinya tadi udah ikhlas, cuman ada penyebab dalam tanda kutip yang membuat dia belok. Iya di situ. Nah, itu yang masalah Pak. Sama kita sama imam itu. Tadi giliran kita mau naik nih masih ikhlas tuh.
Tapi tiba-tiba di belakang ada guru kita, oh di situ berat Pak. Wah guru, dan saya dengar bacaan saya hari ini, mudah-mudahan lolos. Nah itu bisa belok Pak. Bisa belok. Jadi aslinya sebenarnya udah benar, cuman penyebabnya dia belok. Ya menguasai belokannya, balikin lagi ke asal, itu yang berat. Itu yang berat. Jadi makanya ya udah di situ babnya tinggal saling menghargai. Makanya saya juga menyalahkan teman-teman yang menganggap itu bidah. Nih ya. Tinggal tujuan di hati kita masing-masing gitu istilahnya. Iya. Niatannya harus diarahin bahwa Masing-masing. ya, yang disepakati itu adalah kesadaran puasa, kesadaran sholat gitu ya. Lama Pak saya baru bisa berubah itu. Ya, setelah baca berkali-kali di buku, karena udah namanya kebiasaan itu kayak melekat bagian dari kita Pak. Untuk berubah itu enggak otomatis Pak, butuh waktu pelan-pelan. Iya, apalagi di mazhab harus saling dihormati. Apalagi misalnya di Syafi'i, ya cuman itu tadi, jangan sampai berlebihan seolah-olah kayak tadi niat lafaz bukan lagi hati. Nah itu. Ya, dan disitulah kadang saya kasih contoh juga, misalnya saudara-saudara kita yang setiap habis sholat jamaah itu muter itu, ya kan? Iya. Kalau jabat tangan dianjurkan dalam Islam. Iya. Cuman kalau kemudian yang dianggap bahwa sunnah jabat tangan itu yang diyakini sunnah, itu bermasalah itu, karena aslinya jabat tangan itu kapanpun ketemu, assalamualaikum langsung, ya salam gitu, ya itu yang sunnah aslinya. Termasuk di masjid, ketika kemudian kita habis sholat, assalamualaikum, oh ada teman kita di samping, baru ketemu. Nah itu yang sunnah kayak gitu. Adapun kemudian muter setelah sholat itu ijtihad sebenarnya. Ijtihad. Nah makanya di sini kadang bermasalah Pak. Iya. Giliran kita ketemu di luar, kagak assalamualaikum, kagak jabat tangan. Tapi giliran habis di masjid, ya lalu kemudian orang muter, kita nggak ikut, dipermasalahkan. Itu jadi terbalik-balik. Gitu ya. Ya. Maunya udah di luar masjid praktekkan juga tuh sunnah assalamualaikum jabat tangan, ya kan ya. Saya itu pernah pas mahasiswa bareng sama warga Pak itu kan, ronda, ya. Setiap ketemu, assalamualaikum jabat tangan, pusing dia Pak. Perasaan tadi udah Pak. Ya memang anjurannya, walaupun kita tadi habis baru ketemu, lalu kemudian pisah, lalu ketemu lagi, anjurannya assalamualaikum, salam lagi Pak. Nggak bilang, Ustaz, ini udah ketiga kalinya nih loh Ustaz. Enggak, karena memang itu sunnahnya. Iya. Oh ternyata masyarakat kita belum kenal aslinya yang anjuran sebenarnya jabat tangan itu. Iya. Nah, yang salah juga teman-teman nih, habis sholat kan ditawarin, lalu dia diem. Nah itu bidah juga itu. Karena dalam Islam sunnah menyalami orang, tapi wajib menerima Pak, menjawab. Itu. Jadi bagi yang menolak nih, karena dia bilang itu bidah ya, lalu diam gini, nggak mau terima, itu mengecewakan orang, itu salah Pak. Bidah juga itu menolak orang yang mau salaman. Gitu ya. Ya, jadi ada hal yang berlebihan, ada juga yang kekurangan. Makanya harus proporsional, dibalikin ke porsinya itu, supaya itulah keadilan dalam Islam, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini cukup dulu. Mudah-mudahan ya, oke. Kita kan puasa nih. Ya. Vaksin gimana? Oh, vaksin yang sifatnya ke hidung itu ya? Yang suntiknya itu di sini. Anda cek di pendapat MUI itu, ya masih dianggap nggak ada masalah. Ya, apalagi dia unsurnya bukan unsur makanan, dia hanya memasukkan hasilnya itu virus bagus ya untuk antibodi. Yang dipermasalahkan ulama itu adalah suntikan yang mengandung unsur makanan. Iya, yang kayak suntikan sakit dikasih vitamin apa supaya dia tambah cepat. Itu yang ini. Iya, vitamin C atau apa ya. Kalau kayak infus kena dia, karena memang infus itu cairannya untuk menambah, udah jelas semuanya. Ya, tapi kalau yang masih, ya suntikan kayak gitu masih aman. Iya. Termasuk ya kayak ngetes antibodi itu sama antigen kan masih ngambil sampel darah doang, masih aman.
Itu mirip kasusnya dengan bekam di era Nabi. Walaupun ada perdebatan masalah bekam itu, orang puasa bekam boleh nggak? Iya kan, ada perdebatan sehingga ngikut perdebatan itu. Insya Allah lebih aman itu dibanding yang ngambil docek darah kemudian disedot untuk diambil sampelkan ya untuk dites di lab itu. Ya jadi masih aman kalau ini. Nah cuman ya bagusnya sih ya itu agak ribet juga ya, karena di program nasional Ramadan pun harus ada target selesai sekian apalagi sebulan. Ya bagi yang dapat silakan, ya bagi yang ini pribadi tunda aja dulu sampai di Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul ngawal kita hingga masuk di bulan Ramadan. Kita tutup taklim kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.